Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa kembali dengan matematika bersama Ibu. Masih di bab 1. Namun kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sebetulnya materi ini sudah tidak asing lagi ya, karena sudah dipelajari ketika di kelas 4. Namun di sini akan Ibu jelaskan kembali, dimulai dari sifat komutatif atau disebut juga pertukaran. Di sini Ibu ibaratkan ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Atau boleh juga dikali A kali B sama dengan B kali A. Prinsipnya, sifat komutatif ini hanya bisa digunakan jika penjumlahan dan perkalian. Adapun A dan B merupakan bilangan bulat. Jadi A dan B ini merupakan simbol angka ya. Kita masuk ke contoh sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita ganti dengan angka A-nya 12 ditambah B-nya 15. 12 ditambah 15 hasilnya 27. Lalu jika dibalik 15 dulu kemudian ditambah 12, hasilnya pun tetap 27. Untuk contoh soal nomor 2, 8 ditambah negatif 7. Kita hilangkan saja simbol positifnya ya. 8 dikurang 7 hasilnya 1. Jika dibalik negatif 7 dulu kemudian ditambah 8 artinya hutang 7 namun dibayar 8 berarti ada sisa 1. Sama ya hasilnya. Soal ketiga, 8 dikali negatif 4. 8 dikali 4 32. Karena salah satunya ada negatif maka jawabannya juga ada negatif. Negatif 32. Jika dibalik, negatif 4 dikali 8 hasilnya pun tetap sama, yaitu negatif 32. Soal keempat, negatif 30 dikali negatif 5. Jika kedua angkanya ada negatif, bisa dihilangkan saja. Maka 30 dikali 5 hasilnya 150. Jika dibalik angkanya, negatif 5 dikali negatif 30. Sama ya prinsipnya, negatifnya dihilangkan karena kedua angkanya memiliki negatif, dihapus saja. Maka 5 dikali 30 hasilnya pun tetap sama 150. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Biasanya ditandai dengan tanda kurung yang dapat berpindah. Kita lihat bersama-sama ya. A ditambah B ditambah C, awalnya tanda kurungnya untuk huruf A dan B. Kemudian lihat ke sebelah kanan, A ditambah B ditambah C, tanda kurungnya berpindah ke huruf B dan C. Namun nanti jika dihitung atau dijumlahkan hasilnya tetap sama meskipun tanda kurungnya berpindah. Kemudian A dikali B dikali C, awalnya yang diberi tanda kurung adalah A dikali B. Sama dengan A dikali B dikali C, tanda kurungnya berpindah menjadi B dengan C. Tetap diingat bahwa untuk sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contoh sifat asosiatif untuk nomor 1, A-nya yaitu 7, B-nya negatif 5, dan C-nya 10. Awalnya yang diberi tanda kurung adalah angka 7 dan negatif 5. Kita hitung terlebih dahulu yang diberi tanda kurung. 7 ditambah negatif 5, simbol tambahnya dihilangkan menjadi 7 dikurang 5 hasilnya 2. Kemudian ditambah 10 menjadi 12. Dilanjut yang sebelah kanan, tulisan yang berwarna kuning, tanda kurungnya berpindah ke angka negatif 5 dan 10. Jadi dihitung dulu yang diberi tanda kurung negatif 5 ditambah 10, yaitu berhutang 5, dibayar 10, hasilnya 5. 7-nya diturunkan menjadi 7 ditambah 5 hasilnya
12. Sama ya, kanan dan kiri hasilnya sama meskipun tanda kurungnya berpindah. Soal nomor 2, awalnya yang diberi tanda kurung yaitu negatif 6 dikali 4. Dihitung terlebih dahulu, negatif 6 dikali 4 yaitu negatif 24. Kemudian dikali 5 hasilnya negatif 120. Yang sebelah kanan tanda kurungnya berpindah ke angka 4 dan 5. Dihitung dulu, 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi negatif 6 dikali 20 hasilnya negatif 120. Tetap sama hasilnya. Yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Kita lihat A dikali B ditambah C. Jika diuraikan, anak-anak perhatikan garis yang berwarna merah dan yang berwarna ungu. Maka A dikali B ditambah A dikali C, atau dapat ditulis sebagai berikut. Lalu bagaimana jika B dan C-nya dikurang? Prinsipnya tetap sama. A dikali B terlebih dahulu, kemudian dikurangi A dikali C. Dapat ditulis sebagai berikut. Untuk contoh sifat distributif nomor 1, 15 dikali negatif 3 ditambah 2. Kita uraikan dulu. 15 dikali negatif 3 kemudian ditambah 15 dikali 2. Hasil dari 15 dikali negatif 3 yaitu negatif 45. Hasil dari 15 dikali 2 yaitu 30. Maka negatif 45 ditambah 30 bisa dihilangkan saja tanda tambahnya. Kemudian angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar 45 dikurangi 30 hasilnya 15. Namun diingat, karena angka yang besar ada tanda negatif, maka jawabannya mengikuti. Ada tanda negatifnya juga, jadi negatif 15. Atau bisa juga tanda tambahnya tidak dihapus. Berhutang 45 dibayar 30, maka jawabannya masih berhutang 15. Untuk soal nomor 2 yaitu 20 dikali negatif 5 kemudian dikurangi 20 dikali negatif 2. Ini soalnya sudah terurai ya, karena ada angka 20 yang kembar. Jadi anak-anak cukup tulis angka 20-nya satu kali saja, kemudian dikali negatif 5-nya diturunkan, kemudian tanda kurangnya diturunkan, dan negatif 2-nya ditulis kembali. Dihitung terlebih dahulu angka yang diberi tanda kurung, yaitu negatif 5 dikurangi negatif 2. Ingat ya, jika ada tanda negatif yang berdempetan atau yang bersebelahan, diganti simbolnya menjadi tambah. Maka negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Atau berhutang 5 dibayar 2 masih berhutang 3. Maka 20 dikali negatif 3 yaitu negatif 60. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.